Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah masya Allah illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqah wa qad khaba man asah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta tasyakur kehadirat Allah, berkat rahmatnya, berkat karunia-Nya, berkat nikmat-nikmat yang dianugerahkan olehnya kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah Jum'ah yang merupakan Jum'ah terakhir di bulan Ramadan 1445. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, khususnya puasa kita. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, saat ini kita berada di radius keistimewaan utama yang dikaruniakan oleh Allah di bulan Ramadan, yaitu berada di 10 hari terakhir di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menjaganya, untuk bersungguh-sungguh memperolehnya, karena nilai dari Lailatul Qadar ini seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr, lebih baik dari amal ibadah yang dilakukan
dalam tempo 1000 bulan. Jadi kalau kita memperoleh Lailatul Qadar, maka insya Allah dipastikan bukan hanya memperoleh rahmat dan karunia-Nya, tapi juga dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Karena 1000 bulan kalau kita hitung dengan tahun itu kira-kira 83 tahun. Nah kalau kita memperolehnya sekarang, Masya Allah, umur kita barangkali tidak sampai 83 tahun lagi. Jadi artinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memperoleh rahmat dan karunia-Nya, terutama dalam bentuk surganya. Lalu apa itu Lailatul Qadar? Para ulama mufassirin ketika membahas surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, menjelaskan tentang sabab nuzul ayat ini. Jadi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita di hadapan para sahabatnya bahwa ada di antara umat Nabi Musa itu yang berjihad, berjuang, melakukan peperangan di jalan Allah, menegakkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, tidak henti dalam tempo 83 tahun. Subhanallah. Kisah ini menyebabkan para sahabat Rasulullah menjadi minder. Mengapa minder? Karena rata-rata usia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sampai 83 tahun. Rata-ratanya 60 lah, 63. Subhanallah. Jadi mereka berpikir tidak akan sampai bisa menandingi ibadahnya, perjuangannya umat Nabi Musa tersebut. Kelihatan murung, kelihatan sedih. Maka kemudian turunlah surat ini. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kaum mukminin tidak usah sedih, tidak usah minder dengan ibadah yang dilakukan oleh umatnya Nabi Musa tersebut. Mengapa? Karena untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan rahmat yang sangat besar, karunia sangat besar, yaitu dalam bentuk Lailatul Qadar, yang apabila seseorang memperolehnya, maka dia akan memperoleh pahala kualitas ibadah melebihi dari 1000 bulan, melebihi dari 83 tahun. Lailatul Qadar secara harfiah artinya bisa berarti malam penetapan, bisa berarti malam kemuliaan, bisa berarti malam yang sempit. Disebut malam penetapan karena pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan, mengatur, menjelaskan terkait dengan masalah-masalah yang akan dialami oleh manusia di dalam menjalani hidup dan kehidupannya ini. Seperti difirmankan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan yang kita baca tadi, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan
Al-Quran itu pada malam yang diberkati. Inna kunna munzirin, kami adalah pemberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nah, pada malam Lailatul Qadar itu Allah menjelaskan, Allah mengatur, Allah menetapkan. Apa yang ditetapkan? Antara lain arzaq, rizki, ajal, umur, dan yang lain selain dari arzaq, rizki, dan umur. Segala hal yang menyangkut dengan hidup dan kehidupan manusia. Kita pada malam Lailatul Qadar itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk berdoa. Dulu pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan dilaporkannya amaliyah yang dilakukan oleh seseorang dalam tempo 1 tahun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berdasarkan amaliyah yang dilaporkan ini, Allah melakukan evaluasi, oleh Allah merupakan kebijakan. Nah, kebijakannya itu ditetapkan berdasarkan amal. Lebih dari itu nanti berdasarkan karunia dan keutamaan. Kapan penetapannya? Nah, pada malam Lailatul Qadar itu. Maka dia disebut dengan malam penetapan. Lalu kemudian disebut dengan malam kemuliaan. Karena malam ini terpilih atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Nah, orang yang kemudian mengamalkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupannya, maka pasti dia akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia disebut dengan malam kemuliaan. Lailatul Qadar disebut juga dengan malam yang sempit. Kenapa disebut dengan malam yang sempit? Karena pada malam itu seperti difirmankan oleh Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikat yang jumlahnya sangat-sangat banyak diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi, menyampaikan aturan-aturan itu, menentukan takdir seseorang, menentukan apa yang akan dialami oleh orang dalam hidup dan kehidupannya terkait dengan tadi itu, antara lain dengan rezeki, dengan umur, dengan kehormatan, dengan kemuliaan. Subhanallah. Sehingga bumi ini menjadi sempit oleh banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi. Jadi tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Lalu apa itu hakikat dari Lailatul Qadar? Nah, hakikat dari Lailatul Qadar ialah diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan hakikat dari Lailatul Qadar ialah orang yang mengamalkan Al-Quran maka akan dipastikan memperoleh kemuliaan, memperoleh keberkahan, memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini dan di akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dilakukan apabila kita berada pada malam Lailatul Qadar? Ya, yang pertama tentunya melakukan amaliyah-amaliyah yang sifatnya ibadah, terutama mahdhah. Melakukan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa orang
yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka dipastikan diampuni segala kesalahan dan dosa yang pernah dilakukannya. Kemudian berdoa. Doa yang dianjurkan seperti disabdakan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah ketika Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan?" Kata Siti Aisyah, "Kalau aku berada pada malam Lailatul Qadar, berdoalah di samping salat tadi itu." Apa doanya? "Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni." Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tentunya doa-doa lainnya. Dan doa yang kita mohonkan kepada Allah untuk diri kita, untuk putra-putri kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga, masyarakat, bangsa kita, terutama agama kita. Mengapa? Karena malam itu adalah malam yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tertolak doa yang dimohonkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Lalu kemudian apa lagi yang dianjurkan untuk dilakukan, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beriktikaf. Beriktikaf, iktikaf yang dicontohkan oleh Rasulullah secara full, nah gitu, itu 10 hari. Pas masuk tanggal 20 malam 21 Ramadan, nah i'tikaf sampai akhir Ramadan. Pulang-pulang pas saat Aid. Nah, i'tikaf ini hukumnya sunnah. Afdolnya adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi bisa juga dilakukan seperti misalnya di masjid-masjid lain. Nah, ada di masjid-masjid tertentu ada yang melakukannya pada malam yang diyakini. Nah, seperti sabda Rasulullah, turunnya Lailatul Qadar. Tapi begitu masuk ke dalam masjid, nah, niat nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala, dapat nilai i'tikaf. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu apa indikator bahwa seseorang itu telah memperoleh Lailatul Qadar? Apa indikatornya? Indikatornya dia mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam hidup dan kehidupannya. Dia menjalani hidup dan kehidupannya dengan akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada sesama makhluk Allah yang lain. Nah, itu semuanya dijalani dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala, dengan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Akhlak kepada Allah misalnya. Akhlak kepada Allah ialah menauhidkan Allah, mengesahkan Allah, memasrahkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Akhlak kepada Allah ialah menaati segala aturan dan ketentuan Allah. Akhlak kepada Allah ialah taat kepada Allah, kepada Rasul dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan. Nah, itu akhlak kepada Allah. Akhlak kepada sesama manusia, antara lain seperti disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Jadi orang yang berakhlak Al-Qur'an, orang muslim adalah dia di mana orang lain yang ada di sekitarnya, dalam radius terkecil sampai radius yang paling besar, tidak ada yang merasa disakiti oleh lidah dan perbuatannya. Mulai dari misalnya ibu kita
ayah kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, kerabat dan famili kita, tetangga kita, masyarakat kita. Tidak ada yang merasa disakiti atau tersakiti oleh lidah dan anggota badan kita. Itu akhlak Al-Quran yang diajarkan kepada kita untuk dilaksanakan dalam hal kaitannya antara kita dengan sesama manusia. Akhlak kita kepada alam, ya jangan merusak alam. Subhanallah. Mengapa? Karena merusak alam, akibatnya dampak buruk dan negatifnya kembali kepada diri kita sendiri. Subhanallah. Jadi orang yang melaksanakan hal tersebut itu diindikasikan dia memperoleh Lailatul Qadar. Dan orang yang seperti itu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tempo 83 tahun itu kualitas ibadahnya melebihi 83 tahun. Kemudian kapan Lailatul Qadar itu turun? Kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Jadi terjadi ikhtilaf. Dan ikhtilaf itu rahmah. Nah, ada ulama yang berpendapat, subhanallah, ya jaga saja Lailatul Qadar itu mulai dari hari pertama puasa sampai hari terakhir. Lakukan ibadah-ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping salat, di samping berakhlak baik, nah, lakukan puasa secara baik. Lakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan, terutama dianjurkan dalam Al-Quran, Al-Quran seperti membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, itu dilakukan secara baik dari mulai tanggal 1 sampai akhir bulan Ramadan. Ada yang berpendapat sesuai dengan hadis Rasulullah, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir. Jaga, kata Rasulullah, nah, berijtihadlah, bersungguh-sungguhlah untuk memperolehnya pada 10 hari terakhir. Jadi mulai malam 21 sampai malam Aid. Nah, jaga supaya kita memperolehnya. Ada juga yang berpendapat sesuai juga dengan hadis Rasulullah, terutama kata Rasulullah, jaga pada malam-malam ganjil, pada malam 21, pada malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Subhanallah, jaga agar kita memperolehnya. Lalu kemudian ada hadis yang lebih spesifik. Nah, jaga, kata Rasulullah, Lailatul Qadar pada malam ke-27. Subhanallah, malam ke-27 Ramadan tahun ini insya Allah jatuh pada Sabtu malam minggu lah. Nah, kita jagalah, kita jaga, mudah-mudahan kita memperolehnya. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa jadi, nah, bisa jadi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir buat kita, karena kita tidak tahu umur kita, ajal kita. Oleh karena itu, marilah kita betul-betul seperti yang diperintahkan oleh Allah, berijtihad, bersungguh-sungguh untuk memperolehnya. Untuk memperoleh apa? Ampunan, rahmat, karunia, keberkahan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa pada malam itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak kita, untuk istri kita, untuk keluarga kita, kerabat famili kita, bahkan tetangga, bahkan masyarakat dan bangsa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.
Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ibad sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina awaw wa nasaru wa badaru bil jihad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun alim. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ikutin di dalam hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa nas'aluka murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafi jannatil khuld ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.